Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman ya. Berjumpa lagi pada kesempatan kali ini. Kebetulan ada salah satu dari teman kita menanyakan ini ya. Jadi dari Bang Erwin Armajaya, Bang mau tanya, apakah Abang pernah membuka usaha cakwe di siang hari? Dan kalau pernah, apa perbedaan buka siang atau pagi? Kenapa hampir rata-rata yang usaha cakwe bukanya pagi? Terima kasih. Nah, jadi hal yang menarik sekali ya teman-teman. Kalau kita melihat ataupun mereview tentang berjualan cakwe dan roti goreng ataupun bolang-baling ini, memang rata-rata ya teman, kalau kita apa ya, kita sendiri sebagai pelakunya itu kebanyakan berjualan pagi hari. Nah itu kenapa ada hal yang perlu kita kupas ya, karena kita kalau jualan pagi itu adalah segmen pasar ya, jadi kita mencari kapan dan di mana dan saat jam berapa ya, segmen pasar itu mencari makanan yang kita jualkan seperti itu. Jadi cakwe ataupun bolang-baling ini sendiri teman-teman tergolong salah satu sarapan ya yang buat menggajal perut ketika di pagi hari. Tetapi tidak dipungkiri ya teman-teman, bahkan saya sendiri melakukan jualan ini tidak hanya pagi ya, tapi juga waktu di Kalimantan terutama saya jualan juga sore. Nah ini kan menarik, menarik sekali. Jadi kita bisa membedakan teman. Kalau di Jawa mayoritas memang, terutama daerah-daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja seperti itu memang kebanyakan pagi. Tapi di daerah-daerah lain ada juga yang jualan sore. Bahkan di daerah sini tempat saya berjualan ini ada beberapa teman saya gitu kan. Jadi memang jualannya dari pagi sampai sore kan seperti itu. Kemudian pangsa pasarnya seperti apa, perbedaannya seperti apa ya teman. Nah ini perlu kita kupas ya teman. Kalau jualan pagi, terutama di daerah-daerah Jawa itu karena sudah identik ya, sudah di sana sudah familiar kalau namanya bolang-baling itu adalah roti goreng yang cocoknya buat ngopi kan seperti itu ya. Jadi sarapan mengganjal perut pagi hari sebelum kita beraktivitas itu memang cocok sekali gitu. Tetapi ada juga daerah lain kan itu hanya sebagai cemilan. Jadi kalau tidak hanya butuh di pagi hari saja, tetapi sore hari pun cocok. Jadi kalau buka siang saya belum pernah bang ya, kalau buka siang. Jadi kalau sore itu memang kita lakukan sampai sekarang pun yang di Samarinda itu masih. Nah kalau pagi otomatis ya teman-teman, kalau pangsa pasarnya itu memang lebih kompleks, lebih banyak seperti itu, karena mayoritas memang kalau pedagang-pedagang yang dari Jawa itu biasanya bukanya pada pagi hari ya seperti itu. Dan memang di daerah tertentu juga tidak mutlak pagi hari ya teman-teman. Seperti yang saya katakan, kami juga di Kalimantan dulunya itu jualan pagi dan sore. Tapi pada awalnya saya sendiri merintisnya itu adalah di pagi hari, karena ini bawaan ya, bawaan ketika saya udah dagang, yaitu dari Jogja. Kan saya merintis awal itu dari Jogja, dan setahu saya usaha ini adalah pagi ya. Tetapi banyak teman-teman di daerah mana-mana juga, bahkan di sini juga banyak orang yang memang membukanya sore gitu kan. Jadi kalau memulai itu ya tidak siang banget sih gitu, tapi menjelang sore. Bahkan pernah salah satu yang pernah saya review itu adalah di daerah Talang Padang, Tanggamus, itu di Lampung, di Provinsi Lampung, Kabupatennya Tanggamus. Itu jualannya memang banyak, artinya satu stand bisa buat banyak teman, hampir 70 kilo ya saat itu saya ke sana. Itu jualannya memulainya adalah jam setengah 2 siang, karena memang apa, saking banyaknya yang bikin, jadi kan waktunya itu agak siang teman-teman. Nah seperti itu. Jadi kalau saya waktu di Kalimantan itu memulai itu setelah asar, jadi sekitar jam setengah 4 setelah sholat asar itu baru saya ke stand. Nah seperti itu. Kemudian kalau masalah omset ya teman, nah namanya rezeki itu sebenarnya tidak bisa di apa ya, tidak bisa di kira-kira seperti itu ya. Kalau umpamanya kalau di Pulau Jawa oke. Kalau kita jualan sore memang di sana lebih nihil ya, artinya lebih rendah penghasilan, karena identik yang namanya bolang-baling dan cakwe di sana adalah pagi. Bahkan mayoritas gitu kan di Semarang, di Jogja, Solo dan sekitarnya, Jogja ya seperti saya dulu usaha gitu kan, itu memang mayoritas di sana pagi teman. Kalau kita bandingkan dengan buka sore di sana, mungkin tidak, kurang relevan ya seperti itu, karena memang identiknya itu sudah pagi dan cocok sekali untuk sarapan pagi kan seperti itu. Nah ini kita berbandingkan, waktu jualan pagi memang banyak sekali dan kemudian membuat banyak, omsetnya juga lumayan. Dan kalau sore memang kita sendiri di Jogja itu belum melakukannya,
Tetapi saya melihat dan saya merasakan ketika di bulan puasa. Bulan puasa saya pernah ya buka sore di sana itu, tapi turun gratis jauh sekali ya. Kalau biasanya umpam bikin 10 kilo atau 15 kilo, kalau hari puasa itu mungkin cuma 5 kilo atau 4 kilo kan. Jadi memang jauh sekali. Nah, berbeda ketika di daerah-daerah luar Jawa, teman-teman. Di daerah luar Jawa itu sangat menarik sekali. Dan saya pertama kali ke Kalimantan itu kan langsung mengarah ke jualan pagi pada saat itu di awal tahun 2019 itu. Jadi saya membuka pagi ya, memang jalan, cuma memang tidak secepat waktu di Jawa ya, seperti itu. Dan kebetulan sebelum itu juga saya ketemu dengan pedagang roti goreng kalau di sana namanya, dan cakwe. Saya bertanya, kenapa kok tidak jualan pagi? Nah, ceritanya dulu memang pernah di Samarinda itu ada beberapa pedagang yang dari Jawa gitu kan datang ke Samarinda. Mereka usaha di sana itu pagi ya, tetapi kurang prospektif ya, artinya kurang berkembang, sehingga mereka itu beberapa teman-teman itu akhirnya membuka sore, dan sore akhirnya lebih ramai daripada pagi. Nah, ketika saya masuk sana, saya memulai merintis dari pagi ya teman. Ya walaupun agak sedikit lama, tapi akhirnya meningkat juga teman-teman. Jadi untuk mengenalkan makanan ini bahwa cocok untuk pagi hari kan, seperti itu teman. Jadi kita sendiri yang harus ekstra, harus bekerja, bahwa berjualan ini harus sabar, bahwa mengenalkan bahwa cakwe dan dading ataupun bolang-baling ini cocok juga untuk pagi, bahkan untuk sarapan kan, seperti itu. Untuk barengan dengan ngopi itu cocok sekali kan. Itulah yang harus tugas kita yang kita kenal, dan akhirnya naik omset saya teman-teman ya, dan buka beberapa cabang saya di Samarinda itu memang awalnya pagi semua seperti itu. Nah, tetapi ada beberapa tempat karena sayang sore itu tidak kepake. Awalnya saya hanya berjualan yang lain seperti es dan lain-lain, tapi akhirnya tidak ngangkat teman-teman ya, omsetnya itu tidak naik. Dan saya cobalah gitu kan, saya coba untuk jualan dading atau roti goreng kalau di sana, dan cakwe. Ternyata cakwe di sana sore hari memang ramai teman. Artinya omset saya antara pagi dan sore sekarang itu cenderung ke sorenya. Itu kalau di daerah Samarinda ya teman. Kalau di Jawa saya sanksi ya teman-teman, untuk jualan sore itu lebih ramai daripada pagi, seperti itu. Jadi itu ya Bang Erwin ya. Jadi kalau siang jualannya memang tidak ya, tapi akan menjelang sore ya. Ada beberapa tempat yang pernah saya review itu juga siang ya, artinya siang itu sekitar jam 2 jam 3, karena mungkin bikinnya banyak jadi agak lebih awal ya, seperti itu. Sehingga mereka memulai, ada yang setengah 2 yang di Talang Padang itu, dan di Samarinda juga ada yang sekitar jam 3-an, sehingga nanti jam 5 itu udah selesai goreng ya teman. Sehingga nantinya persiapan itu lebih apa ya, lebih longgar ya, berbeda dengan pagi. Pagi itu mulai dari subuh ya, seperti itu. Jadi itulah perbedaan teman-teman ya. Kalau di daerah di Jawa, sekali lagi saya kurang menjamin untuk jualan sore ya, tapi boleh dicoba, namanya rezeki itu tidak masalah, karena beberapa tempat juga mereka juga akhirnya jualan sore dan laku ya, tetap laku, namanya rezeki itu pasti ada teman. Tapi kalau di daerah-daerah luar Jawa, sore itu lebih baik teman ya. Contohnya di sini sendiri banyak pedagang odading itu memang sore, dan saya salah satunya yang jualan pagi, seperti itu. Jadi siang, pagi dan sore kalau di luar Jawa itu sama saja, artinya punya potensi, dan ketika kita bisa buka 2 kali itu lebih bagus. Tapi ya tenaga kita yang ekstra teman. Nah, kemudian ada satu lagi teman-teman, ini dari Bang Iwan ya, Bang Iwan apa ya ini, mau tanya kalau ngaden buat cakwe pakai mixer bisa nggak, atau harus manual aja. Nah, jadi teman-teman ya, kalau masalah ngaden itu kan memang dianjurkan ataupun yang lebih bagus itu menggunakan mixer ya, tidak harus manual. Yang manual itu kan adalah ya mungkin tradisional ya, seperti itu. Kita sebagai pedagang yang kuno, yang lama, tetap menggunakan ya, mungkin karena modal juga kan, seperti itu teman-teman ya, menggunakan manual. Tapi kalau secara langsung saya melihat hasilnya itu ya lebih baik menggunakan mixer, karena tekstur akan lebih halus ya. Kalau rasa karena mungkin itu fanatik ya, fanatik seperti itu kan. Jadi kita sudah identik. Kalau namanya cakwe ataupun odading dengan manual itu katanya lebih enak, yaitu sugesti ya. Ya yang pasti kalau menurut saya tidak masalah yang menggunakan mixer itu, yang penting kita pintar-pintar aja, dan lebih meringkas, lebih meringankan tenaga kita untuk usaha, bisa mengembangkan juga. Dan saya yakin kalau menggunakan mixer itu, karena saya juga pernah melalui itu teman-teman ya, itu hasilnya juga akan lebih maksimal daripada ketika kita menggunakan alat tradisional atau manual ini, seperti ini ya teman.
Selain itu tenaga kita kan kalau manual ini akan banyak terkuras ya teman-teman. Nah jadi itu saja teman-teman, sedikit jawaban dari saya dari 2 pertanyaan ini. Terima kasih, kita berjumpa lagi di tayangan dan video berikutnya.